Pendakian kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, karbohidrat, berprotein, dan jangan lupa olahraga. Ya, walaupun workout di rumah dan tidak pergi kemana-mana, tetap melakukan aktivitas olahraga. Nah, di sini saya mungkin akan bercerita santai tentang pendakian di Indonesia. Kali ini akan membahas isu-isu yang terjadi di gunung di Indonesia. Sekarang di gunung itu sudah marak sekali karena eksistensinya dari yang kebutuhan instastory, kebutuhan di konten. Nah, jadi di gunung sekarang sudah komersial dari yang mulai anak-anak umur 10 tahun hingga menua. Nah, jadi tahun 1 tahun atau 2 tahun belakang, nah itu ada isu mendaki hipotermia dan penanganannya disetubui. Ya kan, tahu dong. Kalau yang enak-enak pasti tahu lah. Kalian semua kan ya begitulah. Nah, jadi itu ada korban hipotermia dan cara penanganannya dari temannya itu disetubui atau skin to skin lah, dalam artian hipotermia dengan kesurupan itu memang beda dikit lah, tapi dengan kesurupan saya tidak paham. Kalau memang hipotermia itu biasanya banyak gejala atau ciri-cirinya. Jadi kalau memang hipotermia, ciri-cirinya yang dirasakan sama orang atau yang mau kena hipotermia biasanya di daerah telinga gini, dingin dan gimana rasanya? Cengang atau pegel-pegel gitulah daerah telinga sini, terus kepala juga udah pusing, terus mata kunang-kunang dan badan terutama lemes dan merasa dingin. Jadi bagi kalian yang belum tahu hipotermia itu apa, ya intinya hipotermia itu adalah suhu di dalam tubuh lebih rendah daripada di luar tubuh. Jadi suhu di dalam tubuh di bawah normalnya orang biasa. Kalau pada kasus itu saya tidak tahu penyebabnya terjadinya hipotermia kenapa, namun ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan hipotermia. Salah satunya itu apabila pakaian kalian basah terus perjalanan hujan dan tidak menggantinya dengan pakaian yang kering, bisa menjadikan kalian hipotermia. Dan selanjutnya kalian tidak mengisi perut kalian, jadi tidak ada proses metabolisme di dalam tubuh kalian. Proses metabolisme itu akan menghasilkan energi dalam tubuh kalian dan itu bisa menghasilkan energi atau menghasilkan suhu panas di dalam tubuh kalian. Selanjutnya untuk penanganannya, nah ini yang kita soroti. Jadi itu ada kasus hipotermia terus disetubui atau nama lainnya skin to skin. Saya sharing aja ke teman-teman semua. Jujur saya nggak pernah melakukan skin to skin, tapi pengen. nggak dapat ilmu yang saya dapat saya akan membagikan kepada kalian. Memang benar untuk penanganan skin to skin itu kalau memang korbannya itu sudah parah, jadi sangat kedinginan banget sampai hampir tidak sadarkan diri. Jadi itu skin to skin itu memang dianjurkan, namun ada namunnya ya. Namun kalau itu kan korbannya cewek terus penolongnya cowok, jadi usahakan sejenis dulu. Kalau memang korbannya cewek harus penolongnya juga cewek, nggak boleh cowok. Pengen ya, jadi nggak boleh cowok. Untuk penanganannya harus disesuaikan dengan si korbannya itu. Skin to skin itu sangat efektif karena suhu penolong bisa ditransferkan secara langsung dengan si korban. Jadi untuk merasa hangatnya itu lebih cepat dibandingkan dengan dimasukkan ke dalam SB. Memang benar untuk penanganan skin to skin atau dengan kulit ketemu kulit. Nah itu memang benar menurut saya ya. Kalau memang salah silahkan dikoreksi. Selanjutnya penanganan hipotermia. Jadi saya sharing. Yang pertama, pakaian si korban atau pakaian kena hipotermia kalau memang basah silahkan dicopot dan diganti dengan pakaian yang kering, dan usahakan langsung menggantinya cepat lah. Jadi
usahakan copot langsung diganti, terus dimasukkan ke SB, dan setelah itu diberi minuman yang hangat. Korban harus selalu diajak bicara, jadi jangan sampai korban itu tidak sadarkan diri. Memang saya belum pernah mengalami atau menemui korban hipotermia secara langsung, tapi pernah dengar cerita dari teman saya, itu tangannya sampai menggegam dan bisa sampai melukai telapak tangannya itu saking menggegamnya. Dan setelah itu ada korban yang lidahnya itu digigit sendiri, jadi untuk bernapas susah. Jadi skin to skin itu memang disarankan apabila korban hipotermia itu sudah sangat parah, sudah hampir tidak sadarkan diri. Ya, semoga teman-teman yang suka berkegiatan di alam, semoga tidak kejadian hipotermia. Jadi mencegah hipotermia, kalian sebelumnya isi energi dulu. Di perjalanan nggak memungkinkan untuk memasak, silahkan makanan-makanan yang ringan seperti roti, terus coklat. Jadi nanti di dalam tubuh kalian menghasilkan energi, proses metabolisme kalian. Setelah perjalanan, kalau memang pakaian kalian basah, langsung diganti dengan pakaian yang kering. Jangan sampai mengundur-mundur terus malah jadi kedinginan. Nah, isu kemarin 17 Agustusan 2020 kemarin, lihat di Instagram itu banyak pendaki di salah satu gunung itu jogetan, dan itu sangat ramai. Menurut pendapat saya, tidak sepantasnya melakukan itu di rumah makhluk lain. Kalau kita bertamu ke rumah orang, terus kita tiba-tiba terus joget-joget bareng-bareng rame-ramean, tuan rumahnya akan marah, secara tidak langsung marah. Gunung itu memang tempat yang buat bersenang-senang, namun bersenang-senang kalian akan bisa mengganggu kesenangan makhluk lainnya. Jadi jangan sampai saling mengganggu. Kalau kalian memang mau menikmati gunung dengan cara bersenang-senang, jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain juga. Seperti contohnya itu menyalakan musik box pada saat malam hari. Kalian menyalakan lagu, entah itu dangdut, entah itu rock, entah itu apa, kalian senang, tapi orang lain belum tentu, karena mereka juga butuh istirahat. Dengar kalian nyalakan musik box ataupun sejenisnya, jadi sulit untuk beristirahat. Ya nggak sepantasnya lah tamu ke rumah orang melakukan hal-hal yang nggak sepantasnya dilakukan. Selanjutnya, di peraturan-peraturan gunung sekarang kan sudah mulai new normal. Ada yang harus bawa surat kesehatan, ada yang harus bawa rapid, dan dihuni 50% dari kapasitas tenda tersebut. Jadi mungkin untuk pencegahan dari virus corona sendiri, ya memang begitu protokol kesehatannya. Jadi silakan dipatuhi apa yang sudah dijadikan kebijakan dalam base camp tersebut. Terus pendakian kemarin itu di Gunung Lawu itu ada aturan yang bahwa umur di bawah 18 tahun tidak boleh mendaki di Gunung Lawu via manapun sebenarnya. Tapi kemarin saya jalur Cetol. Nah di situ dari pihak base campnya itu sangat tegas sekali untuk menegakkan peraturan bahwa di umur 18 tidak boleh mendaki kecuali membawa guide. Dan harga guide di Gunung Lawu via Cetol kemarin informasinya itu Rp550.000. Dipersiapkan kalian untuk para bocil-bocil bawa uang Rp550.000 untuk membayar guide. Mungkin dari kebijakan base camp Lawunya, dari belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak orang yang tanda kutip hilang, entah itu hilang, asar, ataupun bagaimana, sangat diperhatikan oleh pihak base campnya. Mungkin itu peraturan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak akan terulang kembali. Kalau memang ada peraturan dari pihak base campnya, base camp semua gunung apapun, silahkan ditaati. Nah itu demi kebaikan kalian juga masing-masing. Jadi untuk berkegiatan di alam itu, ilmu tentang kegiatan di luar ruangan harus juga sepadan. Karena di alam itu, di gunung itu cuaca memang sangat sulit ditebak. 1 menit ke depan langsung badai. Dibekalilah dengan ilmu. Peralatan NIM ataupun nggak begitu canggih, namun ilmunya tetap ada, akan bisa bertahan. Peralatan yang memadai tapi ilmunya tidak OP, akan peralatan yang canggih itu akan sia-sia.
Jadi bekalilah kalian dengan ilmu yang paling tidak dasar-dasarnya lah, dasar pembuatan bivak, cari makan, pembuatan api dan sebagainya. Mungkin itu cukup sekian cerita santainya. Kalau memang ada pengalaman yang ingin kalian share ke saya, silahkan ditulis kolom komentar. Oke, terima kasih. Kalau memang kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau serasa video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mantap.